Bagi saudara-saudara yang akan menyampaikan pertanyaan, boleh raise hand atau bisa tulis di kolom chat. Kami berikan kesempatan kepada semua saudara-saudara yang hadir di Zoom meeting ini. Ada? Mungkin sudah jelas ya, Pak Simpson. Ya, saya pikir sudah sangat jelas sekali. Jadi sudah tidak ada lagi pertanyaan, tinggal menjalankan saja. Ya, boleh di luar konteks pelajaran kita juga nggak apa-apa, seputar akhir zaman ya. Kalau nggak ada yang ini ya, karena ada waktu kita setengah jam ke depan. Boleh bertanya? Silakan, Bang. Silakan. Saya ingin bertanya mengenai program PAUS yang Laudato Si yang akan dilaksanakan mungkin di Mesir ini tanggal 13 November yang mungkin disebut dengan Green Sunday. Apakah ini merujuk kepada Sunday Law? Terima kasih. Silakan, Pendeta. Oke, terima kasih, saudara sekalian. Kalau saudara melihat dengan cermat ya, dengan teliti, dari dulu sampai sekarang, saudara perhatikan, setan akan berusaha mengecoh umat Tuhan yang mempelajari nubuatan. Khususnya di dalam Wahyu pasal 13 ini ya, berbicara dalam Wahyu pasal 13. Istilah-istilah yang ada, yang sudah familiar kita dengarkan sekarang ini, itu akan dibelokkan. Dan bagi saudara yang memiliki hikmat, bijaksana, Tuhan akan tuntun. Sebenarnya Sunday Law itu yang mana? Saudara akan dituntun. Ya. Jadi setan, dia sangat pintar. Kurang lebih 6.000 tahun dia di dunia ini, jadi dia tahu seluk-beluk tentang manusia ini. Bagaimana mengecoh manusia. Ya. Kalau saudara perhatikan, ya, tujuan untuk pelaksanaan Sunday Law, dia tidak akan menyatakan itu Sunday Law. Tidak secara apa? Secara gamblang dia nyatakan. Tetapi dia akan belokkan dengan istilah-istilah yang lain. Sampai nanti umat Tuhan tidak tahu itu sama sekali secara umum. Tiba-tiba sudah masuk di sana. Termasuk yang dinyatakan Pak Franky tadi. Ya. Semua mengarah ke sana. Mengarah ke sana. Ya. Jadi jangan kita berpikir waktu Sunday Law saja itu. Waktu hukum hari Minggu itu disahkan. Nah itu. Oh itu peristiwanya. Jangan lupa. 3 tahun ini kita sudah mengarah ke sana. Istilahnya sudah beda. Hati-hati saudara ya. Tanda binatang itu sudah dipaksakan secara bertahap. Tetapi belum global. Gerimisnya. Tetapi ada di beberapa tempat udah deras juga hujannya. Saudara perhatikan ya, bagi umat Tuhan yang bijaksana,
Kita harus tahu itu. Jangan kita berpikir, oh nanti tentang hari Minggunya. Itu eksekusi terakhir. Tiba-tiba sudah hari Minggu. Saudara akan kaget itu. Padahal sudah dari 2-3 tahun lalu. Jangan sampai kita tertipu di sana. Jangan sampai kita tertipu. Nah, peristiwa-peristiwa besar yang ada. Ketika kita berbicara tentang sepak terjang binatang yang pertama dalam Wahyu pasal 13 ini. Dan binatang yang kedua. Juga spiritisme ini. Ini sementara hebat mereka bekerja di seluruh dunia. Di Indonesia, Malaysia, di seluruh dunia. Saudara perhatikan itu. Mereka sekarang mengarahkan supaya menerima tanda binatang. Tanda binatang yang terakhir itu adalah apa? Penerimaan hari Minggu sebagai ibadah. Bukti kita menyembah kepada naga itu. Itu sementara. Mudah-mudahan apa yang saya nyatakan dengan istilah-istilah ini, karena kita kena dengan undang-undang ITE ya, bagi kita di Indonesia. Karena saya punya akun saja, saya punya akun, maaf saudara ya, saya punya akun untuk Zoom, itu sudah di-banned. Makanya ini baru. Saya belum setting semuanya. Sampai di situ saja mereka sudah ada. Dan saya yakin mereka juga sementara menonton saudara dan saya sekarang ini. Ya, tapi itulah kebenaran firman Tuhan harus kita nyatakan. Risikonya ada, pasti. Tapi Tuhan ada nggak? Oh, Tuhan ada. Tuhan lebih besar, lebih berkuasa. Nggak usah takut. Berbagai upaya kuasa kegelapan, Tuhan juga akan apa? Gunakan kuasanya. Karena dia mau. Kalau bisa semua orang itu selamat, tapi sebaliknya kuasa kegelapan, kalau bisa umat pilihan itu enggak selamat dengan berbagai upaya yang dilakukan. Jadi saudara perhatikan istilah-istilah yang ada. Sepak terjang ketiga oknum ini. Binatang pertama, binatang kedua dalam Wahyu pasal 13, dan spiritisme. Spiritisme itu ada di semua agama. Kecuali SDA. Itu spiritisme. Jadi, saudara perhatikan itu ya. Memang kita sementara menunggu puncaknya Sandelo itu. Tetapi sekarang dari sejak 2-3 tahun lalu, kita sudah nggak sadar, udah didorong-dorong masuk ke sana. Kita nggak sadar karena istilah-istilah atau hal-hal yang dilakukan sebenarnya itu. Karena setan akan mengelabui saudara dan saya. Jadi jangan kaget, tiba-tiba saudara udah masuk. Loh, saya ternyata udah terima hari Minggu rupanya. Udah terima tanda binatang, kaget. Hanya mereka-mereka yang adalah pelajar firman Tuhan, yang bijaksana, yang roh Tuhan tuntun akan tahu itu. Yang tidak, yang bukan umat Tuhan yang benar, mereka anggap biasa-biasa aja. Itu hal lumrah saja kok. Dan lain sebagainya. Perhatikan itu semua. Ya. Mungkin itu yang saya bisa komentari dulu ya. Terima kasih Pak Franky ya. Terima kasih Pendeta. Oke, Pendeta ada pertanyaan singkat ini. Apakah itu meterai Tuhan dari SDA? Pun ada, sudah biasa nih. Oh, meterai Allah ya? Yang intinya meterai Allah itu adalah apa? Hari Sabat. Sabat. Hari Sabat itu udah jelas ya, meterai Allah. Jadi nggak usah takut kita untuk membela Sabat Tuhan, menyatakan kepada dunia. Saya di KPA sejak awal pertemuan saudara-saudara di dalam kelompok pendalaman Alkitab yang non-SDA ini, saya nyatakan setelah
akhir dari satu seri pelajaran saya nyatakan. Saya beritahukan bahwa di dunia ini, walaupun itu belum terjadi sekarang, tapi nanti kalau sudah terjadi, ingat saya sudah kasih tahu, dan itu berdasarkan firman Tuhan, bahwa akan ada dua penyembahan. Mau agama apapun, dia akan dituntut untuk memilih hari Sabtu atau Minggu. Saudara harus pilih dua itu. Sabtu itu meterai Tuhan, itu meterai Allah. Hari Minggu, tanda binatang, meterai setan. Saudara akan pilih. Kalau sekarang belum. Saya harus nyatakan begitu. Karena saya takut kebenaran ini mereka belum dengar. Tiba-tiba ada sesuatu, mereka sudah tidak muncul lagi di KPA karena sakit, meninggal, atau dalam urusan tertentu tidak ketemu lagi. Saya bertanggung jawab untuk itu. Dalam konteks sekarang ini, saudara, jadi pekabaran Sabat, pekabaran 3 malaikat. Intinya itu Sabat, tiga-tiganya. Baik malaikat pertama, malaikat kedua, malaikat ketiga. Intinya Sabat. Harus nyatakan itu. Karena itu yang akan membedakan mana umat Tuhan, mana umat setan. Kita harus berani nyatakan itu. Ya, berikutnya pendeta dari saudara James, saya pernah membaca bahwa orang-orang Majus dari timur mempunyai pengertian kerohanian yang lebih baik dibanding para pemimpin Yahudi pada saat itu. Apakah berarti ada orang-orang di luar STA yang selamat dan memiliki pengertian kebenaran yang lebih baik daripada para pemimpin STA, dengan kata lain di luar STA ada keselamatan? Ya, udah jelas tadi ya. Tadi itu orang-orang Majus itu ya. Mereka belajar kan, belajar nubuatan. Ya, mereka juga mendapatkan hal-hal itu. Dan mereka itu yang dibilang domba di luar kandang. Kita ini domba di dalam kandang. Jadi domba yang di luar kandang harus dituntun supaya menjadi sekawanan di mana Kristuslah gembalanya. Jadi mereka-mereka ini domba di luar kandang. Jadi sekarang banyak domba di luar kandang yang apa? Yang Tuhan pakai, walaupun mereka belum bergabung. Paling kurang nanti mereka bergabung saat loud cry, seruan nyaring setelah kecurahan roh hujan akhir kepada umat yang akan diselamatkan, ya, umat SDA yang diselamatkan. Roh hujan akhir dan seruan nyaring itu dilaksanakan. Dan saat itulah mereka yang belum bergabung sekarang mereka bergabung. Domba-domba di luar kandang. Itu orang-orang Majus banyak. Mereka juga belajar apa? Nubuatan. Ya. Mereka juga belajar nubuatan. Dari mana? Ada yang mereka juga baca Alkitab sembunyi-sembunyi. Ada yang mendengar dari apa? Ya sekarang kan di online ini udah tidak ada batasnya lagi. Kalau udah apa, itu kesempatan di situlah kita. Termasuk channel saya ini kan, Kabaran Akhir Zaman ini, channel ini sudah menjangkau sekian banyak orang. Dan sudah ada berapa orang yang dibaptiskan dari gereja Katolik, dari Muslim, justru dari pelajaran ini. Lalu mereka lanjutkan dengan interaktif, walaupun secara online saja ya, lewat HP. Nanti mereka saya arahkan kepada pendeta-pendeta di daerah-daerah di Papua, Sulawesi, di Sumatera, atau di luar negeri sana, supaya dibaptiskan di sana. Saudara bayangkan ini. Ilmu pengetahuan inilah maksudnya di kitab Daniel. Pengetahuan bertambah-tambah. Untuk apa? Untuk menyegerakan kedatangan Yesus. Untuk membuat banyak orang mengenal kebenaran. Jadi pengetahuan, ilmu, teknologi yang ada, HP-HP gunakanlah untuk penginjilan. Bukan untuk ini dan itu lagi. Mempercepat kedatangan Yesus. Itu gunanya sebenarnya. Ya. Oke, itu saja dulu. Terima kasih. Oke, yang raise hand, Ibu Warlinda Naibaho, silakan bertanya. Thank you. Happy Sabat di sana. Happy Sabat, Bu. Saya ada 2 pertanyaan ya, Pastor ya. Number 1, saya 3 hari lalu atau 4 hari lalu saya ada make a conversation ke Indonesia, which is dengan my sister ya, dengan anak-anaknya dan juga cucunya. Saya bertanya mengenai apakah mereka sudah pada disuntik
gitu ya. Terus mereka bilang sudah pada. Ini my sister ini ada umur 75, cucu-cucunya masih pada sekolah. Lalu saya bilang, kenapa? My sister bilang, oh saya dibilangin untuk kesehatan. Jadi kita ambil karena mau untuk tambah sehat. Nah, cucu saya katanya itu ya karena di sekolahan disuruh pada ambil gitu. Nah, saya menjadi remuk hati nih Pastor ya. Mereka ini tidak mengerti sama sekali mengenai suntikan-suntikan ini. Jadi apakah mereka ini akan maksudnya direkrut Tuhan juga untuk mau dibawa pulang ke surga, sedangkan mereka ini ada orang-orang polos yang rendah hati, nggak ada kesombongan sama sekali. Nah itu satu pertanyaan. Yang kedua adalah teman-teman kita yang bukan SDA mengatakan mengenai suntikan ini adalah tanda binatang, makanya mereka tidak mau ambil suntikan, ya. Sedangkan saya tidak ambil suntikan adalah karena iman saya mengatakan itu sudah berlawanan dengan health reform, ya, mengotori tubuh ini milik Tuhan, ya. Nah, sedangkan mereka ini yang bukan Advent ini yang tidak mau ambil suntikan, mereka sekarang sedang giatnya dengan bersemangatnya dengan pemikiran pengetahuan mereka untuk bergabung agama ini, ya. Agama apapun pokoknya mau bergabung okumene, ya. Dan juga di Amerika ini mereka mau sudah berseru bahwa agama lah yang akan mengatur daripada pemerintahan di Amerika ini. Nah, sedangkan mereka percaya bahwa suntikan ini adalah tanda binatang. Jadi ini bagaimana ini maksudnya dengan orang luar sana seperti orang Majus itu, mereka mencari tahu tentang raja yang sudah lahir. Nah, diibaratkan dengan orang-orang yang sekarang ini yang bukan Advent adalah tidak mau disuntik, tetapi mereka justru karena kepercayaan mereka harus agama yang mengatur ini pemerintah. Begitu Pastor pertanyaan. Thank you. Baik, Miss Warlinda bisa japri ke saya aja ya, japri ke saya. Tapi secara umum, saya sudah nyatakan tadi dalam 2-3 tahun ini kita sudah bisa melihat, ya, yang dibilang tanda binatang, ya, puncaknya tanda binatang itu adalah ketika menerima apa? Penyembahan kepada hari Minggu. Sebagai kuasa kepada kuasa binatang itu, kita menerima hari Minggu itu puncak arti dari tanda binatang. Tapi tulisan Roh Nubuat katakan apa? Tanda binatang itu ketika kita melakukan pelanggaran 10 hukum Tuhan, ketika kita melakukan kejahatan dan kita lakukan berulang-ulang penyembahan berhala, kita terima tanda binatang juga itu. Dalam arti yang kedua. Nah, itu yang dinyatakan dalam tulisan Roh Nubuat. Jadi tanda binatang yang utama itu adalah apa? Penyembahan hari Minggu. Dan itu belum ada sekarang. Karena belum disahkan di Amerika Serikat. Belum dipaksakan dan disahkan juga. Tetapi tanda binatang yang dinyatakan oleh tulisan Roh Nubuat itu adalah apa? Ketika kita menginjak-injak 10 perintah Tuhan. Ketika kita mengadakan penyembahan berhala, kehidupan dunia lebih dari kita memiliki penyerahan kepada Tuhan. Kita menerima tanda binatang itu. Dengan arti apa? Melawan kebenaran Tuhan, melawan perintah-perintah Tuhan. Tanda binatang juga, ya. Nah, sekarang kalau bagi mereka yang sudah mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus, ketika mereka mengatakan dengan gamblang tentang hal itu, tanda binatang, ya berarti sudah dituntun oleh Roh Tuhan. Yang belum, ya belum, apa adanya saja yang diterima.
Jadi kita tidak bisa memaksakan bahwa harus begini, harus begitu, tidak. Tetapi pada waktunya nanti kita akan tahu kalau kita benar-benar adalah anak darah yang bijaksana, kita akan tahu. Kalau tidak bijaksana ya nggak akan tahu. Karena anak darah yang bijaksana ada roh yang menguasai dia dan dia akan tahu. Ya. Jadi seperti mau dia di dalam SD atau non SD sama. Karena di luar sana juga banyak domba yang di luar kandang itu banyak. Tapi belum bergabung mereka karena belum waktunya. Jadi mungkin itu dulu yang saya bisa sampaikan. Oke. Ya. Ada lagi, ini ya pendeta. Ada, apakah pengertian kandang itu adalah organisasi GMHK? Apakah pengertian kandang itu adalah organisasi GMHK? Gereja Mahasiswa Tuhan hari ke-7 adalah gereja yang dinubuatkan. Umat sisa di akhir zaman. Di mana menjadi sasaran dari setan. Dalam buku Wahyu jelas, naga itu mengejar, memburu perempuan yang memiliki apa? Kesaksian Yesus dan perintah-perintah Tuhan. 10 hukum dan kesaksian Yesus. Dalam hal ini roh nubuat ya. Jadi semua kesaksian yang asal dari Yesus itu roh nubuat. Mau dia zaman Nyonya White kemari atau sebelumnya itu sama konteksnya. Jadi yang dibilang kandang itu SDA. Umat sisa. Itu istilah saja. Istilah saja ya. Siapa yang mengikuti perintah Tuhan dan sesuai dengan kebenaran Tuhan berarti di dalam kandang di mana gembalanya adalah Kristus. Dan di dalam Alkitab saudara dan saya yang menjadi anggota di SDA inilah kandang di mana Yesus yang menjadi gembala. Tapi ada domba di luar kandang ini. Organisasi ini, gereja ini. Ya. Itu konteksnya. Jadi mereka harus dituntun menjadi satu kawanan. Yang di luar kandang itu ya. Ini istilah saja ya. Pengertiannya adalah yang berada di dalam kebenaran Tuhan, sesuai dengan petunjuk Tuhan. Dan memanglah kita lah gereja yang dinubuatkan di akhir zaman. Oke, berikut pendeta ada, ya. Saya ingin bertanya lagi, apakah itu penyangkalan diri dari SDA? Penyangkalan diri. Bagaimana maksudnya? Ya, ada yang bertanya, saya ingin bertanya lagi, apakah itu penyangkalan diri? Maksudnya? Penyangkalan diri artinya dia bertarak, mengekang, tidak melakukan yang berlebih-lebihan dalam segala hal. Khususnya yang new start itu ya. Penyangkalan diri. Jadi rela berkorban. Itu semua penyangkalan diri. Ya. Tidak memperhatikan diri, tapi lebih memperhatikan orang lain dalam segala kebutuhan apa saja. Itu itu pertarakan ya, pengendalian temperance itu saja ya. Jadi kita mematikan diri sendiri dan kita lebih memperhatikan orang lain dalam apa saja, khususnya di dalam menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kita.
siapapun mereka itu. Oke. Dari King Javin, apakah benar ada penundaan kedatangan Tuhan sedangkan masa Tuhan adalah yang terbaik? Kalau Tuhan datang 1844, saya belum wujud, belum wujud maksudnya belum lahir ya, dan tidak ada keselamatan. Belajar di tulisan Roh Nubuat ya, sejarah dulu akan tahu nanti ya. Ada pelajarannya di satu sesi yang lalu ya, saya pernah bawakan itu. Oke, belajar dulu baru bisa komentar. Oke. Dari Andriel, bagaimanakah cara yang terbaik untuk mengabarkan kebenaran masa kini ini kepada saudara muslim kita? Terlebih untuk meyakinkan mereka tentang Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, saya punya anggota KPA, pendalam Alkitab, ada beberapa juga dari saudara sepupu kita ini. Ada. Ketika kami di satu daerah di Labuan Ratu, di daerah Jawa Barat, itu mayoritas saudara sepupu kita. Bagaimana saya menginjil? Saya tidak pernah pegang Alkitab. Saya pegang Al-Quran. Saya pegang, saya bawa. Saya buat kelompok pendalaman Al-Quran, bukan Alkitab. Saudara yang sudah tahu Al-Quran, saudara boleh lakukan itu. Dan intinya, kita tinggikan Yesus. Di KPA-KPA yang saya lakukan, sampai sekarang juga, kalau dia dari kalangan saudara sepupu kita, saya akan nyatakan, siapa Isa Al-Masih? Dia adalah hakim di dunia dan di akhirat. Akhirat. Apa arti hakim? Hakim itulah yang menentukan. Ini salah, ini tidak bersalah. Ini benar, ini salah. Hakim itulah yang akan menentukan siapa yang selamat, siapa yang tidak selamat. Itulah Isa Al-Masih di Al-Quran. Saya tinggikan dulu Yesus. Sekarang kasih pilihan kepada mereka, mau selamat atau tidak. Mau selamat, beriman kepada dia. Yang kedua, di dalam Al-Quran dinyatakan apa? Kalau mau menjadi muslim yang benar-benar, harus mempelajari kitab Taurat, Zabur, Injil. Kalau nggak belajar itu, nggak baca itu, kamu bukan muslim. Tunjukkan itu ayat itu. Dari situ mereka akan tahu yang mana Zabur, yang mana Taurat, yang mana Injil. Nah, bawalah Alkitab, ini dia. Baca. Saudara akan arahkan ke sana. Dan 75% sebenarnya apa? Apa yang ada di dalam Al-Quran adalah apa? Terjemahan oleh Waraka bin Naufal itu. Alkitab, Injil itu. Terjemahannya 75% itu Al-Quran. Saudara perlu tahu juga sejarah, perlu belajar juga. Supaya apa? Bisa memberikan pelajaran dengan baik. Dan tentunya Roh Kudus juga menuntun saudara. Roh Kudus juga menuntun saudara. Ya. Dan saudara, kalau Roh Kudus tuntun, banyak jiwa yang saudara menangkan. Tapi tinggikanlah Yesus. Firman Tuhan katakan apa? Ketika kita meninggikan Yesus, Yesus sendiri yang akan mengirim orang-orang yang akan dibaptis itu, yang akan menerima kebenaran. Tinggikan Yesus. Maka Yesus akan membawa orang-orang kepada kita untuk dimenangkan jiwa-jiwa mereka. Itu saja saya punya komentar ya.
Jika yang sudah menerima suntik dan bertobat dan mengakui dosa, adakah pertobatan diterima? Pintu kasihan pribadi orang-orang berbeda. Kalau masih ada bisikan Roh Kudus, bertobat kalau merasa bersalah, minta ampun, dan mengikuti petunjuk Tuhan seterusnya. Kecuali pintu kasihan pertobatan pribadi sudah tidak ada, sudah tertutup, ya tidak ada lagi kesempatan bertobat. Apalagi menunggu Yesus di bilik di tempat yang maha suci, sudah tidak mengantarai lagi, nggak bisa. Pintu kasihan global udah ketutup, udah nggak ada. Masalahnya yang pribadi. Kalau pribadi-pribadi kita masih terbuka, Roh Kudus untuk berbisik bahwa ini benar, ini salah, lalu kita bertobat kalau salah, masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Tergantung orang itu ya. Tergantung orang itu. Oke, saudara Pon 2. Sudah raise hand. Silakan. Selamat Oh, Ibu. Sabat di sana ya, sudah. Selamat Sabat. Ya, pertanyaan saya, kita ini di dalam kandang. Lalu yang saya sudah ikuti, apakah itu teman-teman kirim melalui YouTube, melalui bukti-bukti video-video yang sudah saya lihat, karena kita ini mencari, maksudnya memperdalam Bible dan Spirit of Prophecy. Jadi kadang-kadang bukti-bukti itu nyata di dalam kandang kita sendiri. Apakah itu membawa kita pengertian, apakah itu orang-orang yang di dalam sudah dilihat oleh Tuhan wheat dan ter. Apakah itu sudah dipisahkan oleh Tuhan pada saat ini? Karena kan sebelum Sandelo itu ter dengan wheat itu Tuhan sudah pisahkan saat ini karena event-event yang sudah difulfill. Apakah itu kalau kita di dalam satu kandang, apakah itu kita dibawa, karena itu kita tidak perlu sebut nama-namanya ya, karena ini kita ini present truth yang mau mendalam, mau memperhatikan tanda-tanda dan kedatangan Tuhan yang sudah sedikit lagi di ambang pintu. Jadi kita mau bagaimana supaya kita ini bisa dipurify. Karena kita sudah meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan buruk yang membuat kita berdosa. Jadi apakah tanda yang sudah ada di dalam ini yang menyatakan sudah bergabung dengan sudah bergabung dengan dunia yang mau membinasakan kita. Itu saja pertanyaan saya yang masih ada di dalam hati saya yang belum terjawab. Oke, terima kasih ya. Iya. Jadi firman Tuhan katakan lalang dan gandum dia sama-sama. Biarlah waktu tuaian itu terjadi, penuai itu malaikat sendiri yang tuai. Kalau dia gandum, ditaruh di lumbung. Kalau dia lalang, dipotong, dibakar. Yang disayangkan, banyak yang sudah memotong lalang sekarang ini. Akibatnya apa? Gandum juga terikut. Itu yang dikatakan. Lalu yang berikut, organisasi gereja kita,
bagaikan bahtera, seperti bahtera Nuh. Di luar gelombang besar, di dalam kekotoran banyak sekali, goncangan juga. Tetapi inilah yang dipelihara, yang dijaga oleh Tuhan. Sampai nanti kandas itu bahtera juga. Nuh juga dia diperintahkan untuk keluar. Bukan kita lihat, aduh, ini kotor banget ini ya di dalamnya. Ya kita keluar aja. Ya waktu kita keluar ya mati. Tetapi Tuhan akan tuntun bahtera ini dan kandas di antara gunung-gunung, dikatakan ya dalam tulisan nubuat bahtera Nuh ini. Lalu kandas. Dan Nuh tahu ketika sudah surut airnya dan sudah kelihatan tanah, dia bisa saja dia keluar. Tapi dikatakan dalam tulisan nubuat, Nuh menunggu perintah Tuhan untuk keluar. Jangan kita maksakan diri. Wah, ini udah kotor di dalam, udah enggak beres, udah keluar aja. Waktu kita keluar enggak selamat kita. Ada waktunya Tuhan tuntun. Kalau belum, jangan. Ya, mungkin bagi saudara kita yang lain, mungkin secara pribadi-pribadi merasa bahwa Tuhan sudah tuntun harus keluar. Perlu dipertanyakan itu suara Tuhan atau suara Tuhan lain. Ada waktunya nanti, ketika masa kesukaran besar ya, organisasi tidak perlu lagi. Kita sudah keluar dari bahtera itu. Jadi janganlah kita mencoba untuk mendahului apa yang Tuhan rencanakan akan dia buat nanti. Ada waktunya. Ya. Tapi bagi saudara yang berkeyakinan, ya itu pribadi masing-masing. Ya. Tapi kita perlu banyak belajar juga ya, banyak belajar juga. Supaya tahapan demi tahapan seperti pelajaran tadi, dalam beberapa kutipan, kita akan diberikan terang yang lebih besar di dalam waktunya. Mungkin mengagetkan, tapi itulah Tuhan akan tuntun kita. Apa itu? Ya nanti kita lihat ke depan. Oke, terima kasih. Amin. Oke, Pendeta Deko Maling mau bertanya nih. Silakan Pendeta. Shalom, selamat malam, selamat sahabat. Shalom Pendeta. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Sebetulnya saya sangat berterima kasih untuk pelayanan dari hamba Tuhan Pendeta Tilaar. Jadi serasa kerohanian kita bertumbuh ya dengan mendengarkan pekabaran pada malam hari ini. Hanya mungkin saya mau bertanya mengenai vaksin ini, Pendeta Tilaar. Tadi ada beberapa pertanyaan mengenai vaksin. Saya perlu juga penjelasan yang akurat di sini. Artinya jangan sampai ada penjelasan yang seolah-olah belum clear mengenai vaksin. Karena mengenai vaksin kan ada pernyataan dari gereja, dari pimpinan kita dari divisi, supaya jangan sampai bagi orang yang vaksin berarti orang yang berbuat dosa, yang tidak vaksin adalah orang benar. Mungkin perlu penerangan supaya bagi yang vaksin tidak disalahkan, bagi yang tidak vaksin tidak juga dipersalahkan, tapi perlu ada ketegasan. Ini yang karena saya lihat di pertanyaan apakah ada pertobatan atau tidak bertobat. Ini perlu ada ketegasan. Kalau ada sumber-sumber, apakah dari Nyonya Ellen G. White atau dari Alkitab, yang bisa menjelaskan tentang apakah itu orang vaksin dia bersalah atau tidak bersalah, atau yang tidak vaksin bersalah atau tidak bersalah.
Mungkin itu Pendeta Tilar.